saya akan memaparkan fenomena yang jadi perhatian publik ya, dan menyebar juga di beberapa WA group terkait dengan parade planet. Nah, yang menjadi masalah ada informasi-informasi yang keliru, sebagian ada benarnya, tetapi banyak juga yang terlalu berlebihan ya. Apa sih parade planet yang di media massa saat ini diberitakan ya, kemudian di medsos juga bertebaran informasi. Jadi eh, sesungguhnya parade planet itu peristiwa yang biasa dan sering terjadi ya. Tetapi memang Januari dan Februari ini cukup istimewa. Nanti Februari itu bisa sampai dengan 7 planet, tetapi Januari ini 6 planet. Nah, hanya 3 planet yang bisa diamati secara langsung dengan mata. Ada 4 sebenarnya dengan Saturnus, tapi Saturnus itu redup sekali. Jadi sulit untuk diamati. Baik, saya mulai kajian ini dengan mengutip ayat Al-Quran dalam surat Yasin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyamsu tajri limustaqarri laha dzalika taqdirul azizil alim. Suatu tanda juga atas kekuasaan Allah bagi mereka adalah matahari yang berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Jadi matahari itu sesungguhnya tidak diam. Planet-planet mengitari matahari dan matahari bersama planet-planet itu sesungguhnya mengitari pusat galaksi. Dan galaksi kita yang kalau kita berada di wilayah yang gelap, yang jauh dari polusi cahaya, ya menampakkan indah sekali ini, galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Dan matahari kita hanya salah satu saja dari ratusan miliar bintang di dalam galaksi ini. Dan posisinya pun matahari kita bukan di pusat galaksi, tetapi kira-kira 26.000 tahun cahaya dari pusat galaksi. Dan galaksi ini diameternya sekitar 100.000 tahun cahaya. Kita berada di dalam galaksi ini sesungguhnya, sehingga kita sesungguhnya tidak bisa melihat langsung bentuknya, tetapi dari pengukuran ke berbagai arah, ini kemudian diperoleh bahwa galaksi kita ternyata mempunyai lengan-lengan spiral seperti ini. Dan matahari kita hanya salah satu bintang dari ratusan miliar bintang yang berada agak ke tepi, sekitar 26.000 tahun cahaya dari pusat galaksi. Dan matahari kita ini memutari atau mengitari pusat galaksi sekali dalam 240 juta tahun. Jadi matahari tidak diam dan itu yang disebutkan dalam surat Yasin tadi. Nah, kalau kita lihat gambaran pergerakan matahari di galaksi kita, ini adalah bidang galaksi dan planet-planet itu mengitari matahari tidak sebidang dengan bidang galaksi, tetapi miring sekitar 60 derajat. Bumi kita juga miring dan 8 planet yang mengitari matahari juga hampir satu bidang, itu yang disebutnya bidang ekliptika atau bidang orbit. Eh, Planet-planet yang tampak di langit itu eh, garis edarnya matahari sepanjang tahun yang melintasi 12 zodiak. Nah, saat ini kita mengenal ada 8 planet ya. Dulu eh, tahun 90-an kita masih mengenal ada 9 planet. Tetapi Pluto ini sekarang sudah dikeluarkan bukan dianggap planet, tetapi dianggap planet kerdil. Karena objek-objek sejenis Pluto ternyata sekarang banyak sekali. Dan itu tidak lagi didefinisikan sebagai planet. Jadi yang sekarang hanya ada 8 planet ya. Merkurius, Venus, Bumi, kemudian Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ada 8 planet dan Februari ini 7 planet selain Bumi ini terlihat dalam satu malam ya. Dan itu menarik sekali sebenarnya. Nah, tetapi memang hanya 3 planet yang terlihat dengan kasat mata, yaitu Venus,
ini disebut juga bintang Kejora atau bintang timur. Kemudian Jupiter dan Mars. Sedangkan yang lain-lainnya, Saturnus terlihat tetapi redup ya. Jadi hanya satu titik saja. Dan Uranus, Neptunus juga terlihat pada malam ini. Merkurius mungkin Februari baru bisa terlihat. Nah, yang beredar, video yang beredar itu seolah-olah planet itu berjajar seperti ini. Digambarkannya seolah berjajar seperti ini dan eh, yang terjadi sesungguhnya tidak berjajar ini. Ini hanya penampilan skematik untuk melihat bagaimana susunan planet-planet tersebut dan ukuran relatifnya. 4 planet ini adalah bintang planet yang kecil-kecil disebut planet sejenis bumi atau terestrial, yang 4 planet lagi adalah planet raksasa. Kalau 4 planet ini permukaannya padat seperti bumi, ya, tetapi 4 planet yang lain ini adalah planet gas. Planet-planet raksasa. Ini kalau perbandingan matahari. Nah, ungkapan-ungkapan yang sering diterjemahkan sebagai bintang, tetapi sebenarnya itu lebih mengarah kepada makna sebagai planetnya. Ini kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan sesungguhnya untuk meyakinkan dirinya dan memberikan bukti kepada umatnya. Dalam surat Al-An'am ayat 76 ini disebutkan falamma ja'alaihi lailu ro'a kaikaban. Jadi ini eh, melihat kaukab ya Kak, kaukaban. Qala hadza rabbi falama afala qala la uhibbul afilin. Gambarkan Rasul Nabi Ibrahim ini ingin membuktikan seperti apa sih Tuhan alam semesta ini, apakah seperti yang dibayangkan oleh masyarakat pada waktu itu. Pada awal malam dia melihat planet Venus atau bintang Kejora. Ini bintang terang sekali di ufuk barat. Setelah kita melihat ini planet Venus itu pada saat maghrib berada di ufuk barat menjelang terbenam, maka kemudian dia mengatakan, aku tidak suka kepada yang terbenam. Tidak mungkinlah bintang itu sebagai dianggap sebagai Tuhan karena dia tidak langgeng, tidak lestari, tidak selamanya berada di langit. Nah, nanti cerita berikutnya kemudian di ufuk timur terbit bulan, kemudian akhir pagi juga terbenam, kemudian di ufuk timur itu yang kemudian dengan cara nalar seperti itu Nabi Ibrahim membuktikan dan meyakinkan dirinya dan umatnya bahwa tidak mungkinlah yang mereka sembah oleh umatnya ada bintang, ada bulan, ada matahari, bahkan juga patung itu semuanya bukan Tuhan. Mereka tidak memberikan sesuatu dan tidak bisa menjaga alam semesta secara selamanya. Yang kemudian ada ucapan Nabi Ibrahim yang kemudian di, diungkapkan juga dalam doa iftitah ya. Jadi eh, disebutkan bahwa eh, wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifah muslima wa ma ana minal musyrikin. Eh, itu bagian yang juga kemudian di akhir dari bagian akhir dari cerita Nabi Ibrahim itu disebut. Kemudian dalam ayat lain ini juga disebut ada kaukab, ada kawakib ya. Inna zayyana sama dunya bizinatil kawakib. Sungguhnya kami telah menghiasi langit dunia atau langit yang terdekat dengan hiasan berupa bintang-bintang kawakib. Jadi sesungguhnya ini planet-planet ya, bintang-bintang yang dekat karena tidak seperti bintang-bintang yang lain
ada Sirius itu yang jauh sekali ya. Kemudian ada bintang-bintang yang lain. Nah, Kaukab ini adalah planet-planet yang berada di tata surya kita, jadi disebut sebagai langit yang dekat. Nah, sekarang apa sih yang disebut sebagai parade planetnya? Kalau di video yang beredar tuh ya digambarkan seperti berjajar seperti ini, tapi sesungguhnya posisinya tidak seperti itu. Pada malam ini, nanti malam ini posisinya justru tersebar ya. Ini adalah Merkurius, ini berada di sini, kemudian berada ini Venus, kemudian Bumi, kemudian ini Mars, kemudian Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, Pluto sekarang tidak lagi dianggap sebagai planet. Nah, ini bentuknya tersebar seperti ini, tidak berjajar. Tapi memang dengan posisi seperti ini, kita bisa bayangkan ini matahari, kemudian ini bumi, maka bagian belakang dari yang belakang matahari ini adalah wilayah malam. Jadi wilayah malam ini melihat planet Mars ini dalam posisi hampir segaris ya. Ini yang disebut sebagai purnama Mars. Ini makanya kemudian Mars saat ini disebut sebagai Mars yang paling terang karena pada saat purnama. Tapi pada sisi lain ini bagian maghrib di sebelah sini. Kalau kita bayangkan ya, ini maka terlihat ada planet Venus. Ini planet yang terang di ufuk barat. Kemudian di dekat dekat Venus ini Venus. Kemudian ke arah sini ada Saturnus. Kemudian agak jauh lagi ada Neptunus. Kemudian ada Mars. Ini ada Jupiter. Kemudian ini Mars. Kemudian Jupiter dan Neptunus dan Jupiter. Jadi ini sesungguhnya di orbitnya planet-planet itu tidak berjajar ya. Hanya yang di video yang viral itu seolah berjajar. Yang terjadi itu adalah berjajar seperti ini di langit saja, ketampakan di langit. Ini yang disebut sebagai parade planet ya, atau kesejajaran planet atau planet alignment. Nah, ini kalau kita lihat di ufuk barat, ini dari stellarium ya. Ini ada planet Venus atau bintang kejora. Kemudian di sampingnya ini ada Saturnus. Nah, ini redup sekali. Ini digambarkannya besar ya supaya untuk menunjukkan bahwa ini terang. Di sampingnya ini ada Saturnus. Kemudian di jauh agak sini redup sekali. Ini ada planet planet Neptunus ya. Jadi yang kita lihat itu yang tampak di langit itu adalah Saturnus, kemudian Venus, Neptunus, Uranus, Jupiter dan Mars. Ini yang cetak tebal ini yang planet-planet terang yang tampak seperti bintang terang. Jadi, nah Venus kemudian ini ada planet Jupiter. Jupiter di sampingnya ada bintang Aldebaran ya. Nah, kemudian ini agak dari arah dua eh, yang tampak seperti bintang ini, Jupiter dan Aldebaran, itu di arah sini itu ada planet Uranus. Ini tidak terlihat ya. Jadi kalau menggunakan teleskop itu Neptunus, kemudian Uranus dan Saturnus ini bisa dilihat dengan teleskop. Tetapi Venus, Jupiter dan Mars ini bisa terlihat secara langsung. Nah, Mars ini terlihat seperti bintang yang berwarnanya merah, relatif mudah dikenali. Jupiter terang, kemudian Venus ini terang. Jadi nanti malam kalau cuaca cerah, ini sekitar pukul Ba'da Isya ya, atau sekitar Isya. Jadi pulang dari masjid itu masih bisa melihat lah di ufuk barat itu ada planet yang terang sekali, itu adalah bintang kejora atau planet Venus. Di sampingnya ada bintang yang redup, itu ada Saturnus, kemudian ada Neptunus, tapi ini perlu teleskop ya. Kemudian di atas kepala ini ada bintang terang, itu adalah Jupiter. Kemudian di arah timur, dekat ufuk timur, ada bintang
yang warnanya agak kemerahan itu adalah Mars. Jadi ini yang disebut sebagai parade planet itu. Dan ini ada enam planet ya. Jadi Saturnus, Venus, kemudian Neptunus, kemudian Jupiter dan Mars. Dan nanti Februari itu di ufuk barat juga mungkin, tapi ini juga redup ya, tidak bisa dilihat dengan mata, itu Merkurius. Jadi 7 planet selain Bumi, 8 planet itu terlihat terlihat jelas. Ini yang disebut sebagai parade planet. Jadi ketampakan di langit saja, bukan ketampakan di orbitnya. Nah, ini yang terlihat di langit dan saya eh, sedikit mengulas ya, apa sih planet-planet tersebut ya. Saturnus ini adalah bintang atau planet yang mempunyai cincin ya, yang dengan menggunakan teleskop kecil atau itu terlihat ada cincin seperti ini. Ini sebenarnya pecahan-pecahan dari butiran-butiran es ya. Ini diduga eh, eh, pecahan yang bakal planet yang kemudian tertarik oleh gravitasi bumi, gravitasi Saturnus, kemudian dia pecah dan akhirnya mengelilingi Saturnus sebagai cincin yang sangat tipis, sesungguhnya relatif tipis sih. Nah, ini gambaran beberapa bagian dari cincin planet Venus, dan eh, karena posisinya dari bumi, ketampakan dari bumi, ada beberapa gambaran yang eh, berubah-ubah posisinya ya. Ini antara yang diambil oleh teleskop antariksa Hubble itu dalam posisi yang berubah-ubah kemiringan kemiringan cincinnya ya. Dan ini kalau di close up lagi, cincin ini hanya tebalnya sekitar 10 meter. Jadi kalau di tata surya 10 meter itu tipis-tipis sekali ya. Nah, ini juga di antara celah-celah cincin ini ada sat, ada satelit Saturnus ya. Ini ada semacam bulannya Saturnus. Ini ada banyak sekali. Dan ini satelit-satelit Saturnus ini ada belasan ya. Yang terbesar itu adalah Titan. Kemudian ada Rhea, ada eh, Dion, kemudian ada Tethys dan lain-lainnya. Ini ada belasan satelit Saturnus yang kecil-kecil. Ini perbandingan antara satelitnya Saturnus dengan satelitnya Bumi, yaitu bulan. Jadi ada yang hampir sama dengan bulan, tapi masih lebih kecil. Ini salah satu satelitnya Saturnus itu yang mempunyai kawah tumbukan ya, yang cukup besar. Diameternya ini sampai 130 kilometer. Jadi hampir sejarak Jakarta-Bandung nih. Nah, ini kemudian beberapa satelit yang lain, dan satelit yang terbesar adalah Titan yang diduga di sana juga kemungkinan ada air. Kalau kemungkinan ada air berarti kemungkinan ada kehidupan walaupun dalam bentuk yang sebagai jasad renik atau mikroba ya. Dan kemudian ini Venus ya. Venus itu planet yang sering disebut sebagai kembaran bumi karena ukurannya hampir sama dengan bumi, tetapi ini planet yang sangat panas ya. Kalau terlihatnya maghrib disebut bintang kejora, tapi kalau terlihatnya menjelang matahari tersebut disebut sebagai bintang timur. Mengapa cemerlang? Karena Venus ini diselimuti oleh awan yang sangat tebal, dan atmosfernya ini sebagian besar terdiri dari karbon dioksida, sehingga ada efek pemacuan pemanasannya. Jadi kita belajar ada disebut pemanasan global itu di Venus sudah terjadi. Eh,
lebih awal ya, di Venus itu suhunya sampai ratusan derajat. Karena dengan, kondisi karbon dioksida di Venus ini, sinar cahaya matahari atau panas matahari itu ditangkap oleh karbon dioksida dan tidak dilepaskan ke antariksa. Itu menyebabkan Venus makin lama makin panas. Nah, di bumi juga sama dengan banyaknya karbon dioksida dari industri, dari kendaraan, dari transportasi, itu menyebabkan bumi makin panas yang disebut sebagai pemanasan global atau global warming. Nah, ini suhunya bisa sampai 740 derajat, yang sampai 470 derajat Celcius. Dan ini pengamatan secara langsung dengan wahana eh, Magellan ya, tahun 90-an, eh, di diperoleh gambaran lebih jelas terkait dengan Venus. Dan Jupiter ini adalah planet raksasa, ya. Dan ciri dari utama dari planet raksasa ada pusaran angin. Ini badai yang cukup permanen, tapi sekarang sudah mulai menghilang ya. Ini disebut sebagai eh, seperti mata merah gitu. Nah, ini sesungguhnya badai, ini pusaran badai paling besar di tata surya ini. Ini adalah planet raksasa, permukaannya lebih banyak gas. Nah, ini yang badai yang disebut sebagai Great Great Red Spot, titik merah yang eh, besar ya. Ini perbandingan antara Jupiter dengan Bumi dan khususnya terkait dengan pusaran badai. Ini pusaran badai ini lebih besar dari diameter Bumi. Nah, kemudian seperti halnya di Saturnus, eh, Jupiter juga mempunyai banyak satelit, ini bahkan sampai 60-an satelit yang sudah teridentifikasi. Ini satelit-satelit di Jupiter yang dibandingkan dengan bulan ini ada yang lebih besar daripada bulan. Dan dibandingkan dengan Merkurius juga ini masih lebih lebih besar. Nah, kemudian yang berikutnya Mars, ini planet merah. Eh, Permukaannya ini karena ada unsur besi sehingga tampaknya menjadi merah dan eh, ada kandungan karbon dioksida tetapi sedikitnya. Nah, di Mars ini diduga ada air, bahkan dulunya mungkin air melimpah ya, sehingga eh, di ada tampak bekas air ini dulu dan kawah-kawah ini tertutup oleh endapan air. Jadi dulunya itu diduga ada air dan mungkin ada kehidupan walaupun dalam bentuk mikroorganisme, ya.